Tadi gue lihat ada pertanyaan, gimana sih cara ngebentuk tim supaya timnya solid dan support satu sama lain? Dari Dede nih, cara menangin pitching-pitching kayak gede itu gimana sih? Kita millennials kan? Kita millennials, ya kan? Di atas kita kan baby boomers, ya kan? Di bawah kita Gen Z, jadi kan generation right gitu. Sat. Langsung dapat kerja di Workerspedia. Nah, nih kita kenapa gua ketemu dia lagi? Bosen ya? Nggak bosen sih, gue sih nggak bosen. Gue yang bosen. Dan gue yakin penonton juga nungguin nih, karena memang dari konten yang kemarin tiba-tiba kita cukup rame. Ngomongin Mbak Diah Fakama ini, akhirnya kita decide, oke, kita lanjut lagi bikin konten nih. Nah, mungkin di konten sekarang ini gue bener-bener pengen ngebacain kali ya, lo harus menjawab nih, lo harus bertanggung jawab atas konten lo yang kemarin. Kenapa emang dengan konten yang kemarin ya? Yang kemarin tuh banyak sekali komentar-komentar yang bergunjing. Oh iya, gue sambil lihat ya, boleh ya? Bergunjing dan berginjang. Ya, kita di konten ini akan jawab ini pertanyaan dari workers seputar Mbak Diah, apa aja sih yang memang kita bisa angkat lagi nih dari Mbak Diah. Nah mungkin kita buka ya bareng-bareng ya. Buka kan ya? Lu lagi buka kan ya? Buka. Oke. Mau yang mana nih yang dijawab? Jadi kayaknya gue sih sebetulnya selain dari omongan-omongan yang proud of you Mbak Diah, so inspiring gitu ya. Ih cantik banget gitu. Kok nggak ada yang bilang gue gimana gitu ya? Bukan gue nggak mau dibilang sih, cuman kenapa nggak ada yang komen dulu gitu? Ya? Tadi gue lihat ada pertanyaan dari Sufo Ahmed 3097. Kak, gimana sih cara ngebentuk tim supaya timnya solid dan support satu sama lain? Oke, kalau sebenarnya untuk ngebikin supaya tim solid dan support, gini sih, istilah tuh kalau kapal itu kan tergantung nahkodanya ya. Lo mau nabrak apa, lo mau di depan tuh lo mau berlayar lama gitu ya, sama lah kayak collab gitu ya, mau ini dibikin sustainable, profitable gitu ya, itu dibikin timnya seperti apa itu tergantung leadnya menurut gue. Gitu. Jadi dari awal memang di awal ngebentuk collab kan memang harus di awal tuh gue benar-benar kayak visi misi kan kita pasti ada ya gitu. Terus dari gue juga punya impian culture, work culture di collab tuh akan seperti apa. Yang mau gue build itu culture seperti apa gitu. Terus tim playernya gitu ya, itu orang-orang yang seperti apa, skillnya apa, dengan attitude yang seperti apa gitu. Itu yang utama, karena menurut gue gini sih, kalau skill itu bisa di upskill, gitu. Tapi kalau attitude susah nih ngerubahnya gitu kan, karena sebelum gue ketemu gue, mereka tuh udah punya cerita sendiri masih dengan keluarganya, pertemanannya, apa segala macam, jadi sudah terbentuk ketemu gue kan gitu istilahnya. Gitu. Jadi penting banget di saat interview hiring gitu ya, tahu secara person misalnya attitude-nya ini seperti apa kayak gitu. Gue pernah kerja di lingkungan yang sebenarnya secara target itu sangat achievable gitu. Tapi dramanya banyak banget sehingga gue tuh fokus ke dramanya bukan ke target gue gitu. Nah, makanya ketika gue punya collab, gue tuh pengen banget gitu, culture yang gue bentuk adalah kemarin gue pengen ngejagain environment-nya supaya benar-benar positif, supportnya bisa berfungsi sebagaimana supportnya gitu ya. Dan itu guenya pun harus benar-benar kayak gue mentransfer visi misi gue itu ke tim membernya. Jadi ke lead-leadnya dulu, leadnya juga harus mentransfer energi yang sama gitu. Jadi kalau misalnya gue bilang gue nggak mau ada drama apa segala macam, tapi guenya drama, ya susah dong. Ya nggak sih? Gue nggak mau ada politik, tapi gue memicu kayak orang-orang berpolitik di collab gitu, ya sama aja bohong. Di collab kan anak muda semua gitu ya, anak muda semua. Gimana kalau misalnya
apalagi kalau misalnya lagi ngobrolin pitching, discuss gitu, pasti ada tuh ribut-ributnya, pasti ada berantem-berantem, ya kerikil-kerikil kecil untuk namanya kayak beberapa kepala untuk menjadi satu gitu ya. Itu kan pasti ada yang ini punya ide ini, yang ini punya ide, nggak apa-apa selama itu sifatnya ideation untuk memperkaya memperkaya inilah gitu. Tapi kalau misalnya udah yang berargumentasi itu ego, gue harus turun sih di situ. Gue kalau dilihat mungkin jarang marah, tapi ketika misalnya untuk kondisi-kondisi kayak gitu pasti gue langsung tegas. Gue nggak suka ya ada kayak gini-gini, terus gue one on one sama yang menurut gue troublemaker-nya lah ya. Ya punya tendensi untuk membuat itu masalah lebih besar gitu. Oke. Tadi kan lu bilang ketika di dalam perusahaan ini akan ada satu leader. Nah tapi kan as a leader lu biasa ngambil keputusan-keputusan tuh berdasarkan apa sih? Artinya apakah lu punya orang-orang tertentu yang memang lu ajak ngobrol dulu sebelum ngambil keputusan, atau ya lu just make your own decision by feeling tadi yang lu bilang ya? Iya, jadi gini, gue kan ini kan teamwork ya kalau di collab ya, jadi nggak sendirian gitu. Gue punya lead gitu ya, beberapa lead gitu. Nah lead ini juga punya tim gitu. Jadi kalau untuk mengambil keputusan pasti gue discuss dengan lead ini gitu. Okay. Apalagi yang misalnya berhubungan ya. dengan timnya gitu kan, karena yang daily basis ya hubungan sama mereka kan bukan gue gitu. Jadi gue harus ngobrol sama usernya, harus ngobrol sama leadnya kayak gimana gitu. Jadi ya feeling itu kan berdasarkan dari ngobrol dan diskusi juga ya gitu, bukan yang tiba-tiba ada feeling gimana terus gue langsung kayak kan ya nggak bisa gitu juga gitu kan, ada dasarnya juga kan kalau feeling itu kan. Oke. Ini ada yang nanya juga nih, bintang Capricorn karena ada tanduknya kayaknya lo. Capri Pride. Emang kenapa sih? Kenapa emang kalau lu kenapa nggak nanya dia? Gini. Dulu gue pernah ya zaman gue kerja pas gue ada wawancara, dia nanyain bintang, terus gue bilang apa sih ini orang wawancara nanyain bintang? Emang ada hubungannya? Dulu gue bukan tipikal yang begitu ya. Kesini-sini iya. Oh gitu. Kesini-sini iya, tapi bukan untuk kayak ngejudge lo tuh gimana ya. Kalau gue lebih ya? Betul, gue lebih kayak gini, misalnya gue pasti ngelihat sampai ke form employment gue tuh kalau di collab itu sampai aja gue masukin tanggal lahir, jadi di situ gue ngelihat zodiaknya apa. Karena untuk nge-treat itu gue harus tahu, oh dia bintangnya A, oh berarti gue treatnya gue ke masing-masing itu berbeda. Ini ada lagi nih pertanyaan nih, ini kayaknya juga cukup ada artinya nih pertanyaannya. Dari Dede nih, cara menangin pitching-pitching kayak gede itu gimana sih? Itu sebetulnya pertanyaan semua orang yang ngejalanin bisnis. Gimana? Cara kalau mungkin ya sebenarnya kalau ini ya gue masih los aja sih, maksudnya kayak ada bukan berarti menang terus gitu ya sebenarnya, cuman memang pertama networking gitu ya, karena memang kan gue sales juga gitu, itu basicnya adalah network sih kalau sales kan gitu. Terus tapi networking oke, tapi ketika misalnya leadnya datang terus kita ngasih strategi atau ideation yang kurang juga kan mungkin ya nggak bisa diterima juga mungkin sama brand gitu. Flow-nya itu gimana sih? Ya biasanya misalnya let's say ada klien besar nih. Ketika lo nangkep klien itu, apakah lu datang ke dia bawa deck atau memang lu dengerin dulu mereka mau apa, terus lu ngobrol sama teman-teman lo, baru lu bikinin deck yang sesuai dengan apa yang mereka mau, atau gimana sih biasanya flow-nya? Macam-macam. Ada yang mereka sudah punya plan, mereka sudah punya umbrella campaign, kita tinggal turunin aja nih, kita tinggal implementasi aja gitu ya dari umbrella campaign itu. Ada klien-klien yang sebenarnya dia belum digital savvy, mereka tuh butuh disuggest gitu, mereka tuh butuh juga insight gitu dari kita. Sekarang tuh digital tuh penetrasinya udah begini-begini, udah di sana tuh perkembangannya begini, lo bagusnya dikasih suggestion lah gitu. Jadi ketika lu ngomong cantik tuh mereka nanya gitu, ada yang pernah baper nggak? Gitu. Nah itu kan lu bilang tadi kan karyawan lu kan masih muda-muda tuh. Iya. Nggak pernah sih ya kalau karyawan tuh, kalau tim gue kayaknya nggak pernah ada yang baper. Tim dan klien lah ini gue ngomong. Kalau kebaper tim enggak sih ya, harusnya enggak, karena bener-bener gini. Kalau ngobrol tuh gue tuh bener-bener tentang kerjaan sama funnya pun tentang bercandanya tuh juga menurut gue gini, baper itu kan ada triggernya ya. Baper itu ada triggernya, misalnya gue memperlakukan karyawan A dengan tim A sama tim B itu beda gitu, itu mungkin men-trigger dia untuk kok Mbak Dia kayaknya beda ya sama gue, itu kan enggak, gue kan tidak begitu. Jadi antara tim A, tim B, tim C gue sama rata. Gue kalau misalnya gue pun ada kayak care gitu ya, sama antara A dan B itu gue care aja. Bahasanya gitu. care lo, gila.
Ya being profesional aja sih kalau gue ya gitu. Jadi pernah juga kan ada ya namanya cowok ya ada yang nice try ya gitu. Tapi kalau misalnya kitanya nggak terlalu yang gimana-gimana, maksudnya kayak ya kita yang gue berjawab, misalnya dia nanya yang udah menuju puncak. Salah ya, menuju ke suatu pembahasan yang menurut gue itu pribadi, gue memilih untuk menjawab yang lain misalnya gitu. Tapi kalau mau gue baperin ya udah gue jawab. Jadi, misalnya ditanya, punya pacar nggak? Banyak. Toh, dipresetin, bercandain aja, kayak gitu nggak usah terlalu dianggap serius, gila. Oke. Nah, ini ada juga pertanyaan nih. Tadi gue udah nanya belum sih, lu punya klien yang ribet pernah gak sih lu ya pasti pernah lah ya. Terus ya gimana cara menghandle klien-klien yang menurut lu ribet? Pernah. Yang paling ribet seperti apa lah? Pertanyaan gue. Sebenarnya kalau ribet itu masalah point of view ya, Cid, gitu. Kalau lo nggak mau ribet ya, lo tidur aja, ya nggak sih? Bener nggak? Kalau agency, apalagi kalau kan ya kan, 360 digital agency. Kita tidur aja lah nih, kita ribet. Iya kan? Bener nggak? Lo kalau nggak mau ribet, cuy hari ini nggak ada yang nggak ribet, ya nggak? Gitu. Lo kalau apalagi kerja gitu, kalau misalnya lo nggak, jadi kalau misalnya, apalagi kita digital agency gitu kan, kita kan, kalau gue tuh memposisikan gue adalah kepanjangan tangannya mereka lah gitu, partner dari sisi kayak misalnya mereka punya objektif apa, mereka punya isu apa, kita bantu untuk supaya kalau punya isu itu solve. Kita bantu untuk lebih mudah lah gitu. Terus kalau misalnya mereka punya objektif apa, kita bantu untuk meet gitu ya, dari sisi deliverables, dari sisi timeline, dari sisi resultnya meet dengan objektifnya mereka kayak gitu. Karena kasihan juga ya, maksudnya kayak mereka kan juga butuh, mereka kan juga ada KPI. Nah bagi gue adalah gini, KPI-nya mereka adalah KPI gue kan, gitu. Jadi kita nge-setnya juga harus bareng-bareng nih gitu. Jadi harus tahu positioning masing-masing. Lepas dari soal pekerjaan ya, tadi kan lu kan sebetulnya kan salah satu owner perusahaan yang tadi lu bilang banyak cowok, terus anak-anak muda semua. Berarti kan ada milenial sama ada Gen Z ya, yang sekarang ya gitu ya. Nah, dalam bekerja lu melihat, gue nggak akan ngomong prefer deh, tapi menurut lu kelebihan dan kekurangan mereka itu seperti apa sih? Kalau dari milenial seperti apa dan Gen Z seperti apa? Kalau milenial itu kan karena sulitnya adalah kita itu kan sandwich generation, ya nggak sih? Sandwich generation, jadi di atas kita baby boomers yang kadang-kadang kalau misalnya kita masih punya bos yang baby boomers nih ya, mohon maaf, kurang digital savvy. Jadi agak kurang. Kita nih. Kita millennials kan. Kita millennials, ya kan. Di atas kita kan baby boomers, ya kan. Di bawah kita Gen Z. Jadi generation right gitu. Jadi susah ketika misalnya kesusahnya adalah ketika meyakinkan misalnya klien-klien kita ada yang baby boomers gitu ya. Artinya dia masih jauh nih dari knowledge digitalnya, masih kurang lah gitu ya. Itu kadang-kadang ada orang yang menerima kayak misalnya gini, aduh Mbak Diah, gue nggak tahu ya lo ngomong apa gitu ya, gue nggak paham gitu. Udahlah pokoknya nanti kalau misalnya gue ada kebutuhan digital, gue kasih kalau aja, atau gue serahin pokoknya semuanya, gue percaya aja semua. Kalau ada yang kayak gitu, ada yang lo udah nggak tahu tapi ngotot. Kita tadi sandwich generation dan banyak juga ya omongan-omongan kayak Gen Z tuh begini, Gen Z tuh begitu. Misalnya dia cengeng lah. Terus misalnya gampang kena mental issue lah gitu ya. Beda-beda ya. Di gue, di collab itu ya Gen Z-nya ada yang struggle banget gitu ya, tough banget anaknya. Ada yang memang lembek gitu. Sama sih, gue juga melihat kayak itu kayaknya bukan ininya ya, bukan stigma pukul rata ya. Betul, berarti ya. Milenial pun juga gitu nggak sih? Ada yang fighter banget, tapi ada yang males banget gitu. Jadi kayaknya menurut gue nggak bisa memukul rata itu Gen Z atau milenial, ya nggak sih? Halo, saya Acep Bambang Sudraja, Kepala BLK Kompetensi di Snaker Transportasi Jawa Barat, mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk Walkerspedia. Semoga konten Walkerspedia selalu memberikan manfaat bagi seluruh pencari kerja di Indonesia. Sat, langsung dapat kerja di Walkerspedia. Saya Hesti Raharjo, Humas BLK Kompetensi, mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk Walkerspedia. Semoga konten Walkerspedia selalu memberikan manfaat yang baik untuk seluruh para pencari kerja di Indonesia. Sat, langsung dapat kerja di Walkerspedia.